lihat hambaku, yang kau lihat itu adalah syariat menyembelih binatang. Sebenarnya yang kuinginkan darimu adalah bukan hanya sekedar menyembelih binatang, tapi kau sanggup untuk menyembelih sifat kebinatangan yang ada di dalam dirimu. Kalau ada orang yang berkurban tapi masih sombong, ada orang yang berkurban merasa sok dermawan, ada orang yang berkurban tapi masih... Pada video ini kita akan mengkaji hikmah atau pelajaran berharga dari syariat kurban. Sebagaimana telah disebutkan dalam video-video sebelumnya, bahwa yang namanya kurban itu adalah ibadah yang kita kerjakan dalam rangka untuk mendekatkan diri kita kepada Allah. Selain upaya mendekatkan diri kita kepada Allah, ternyata Allah menyiapkan agenda besar dalam kaitan dengan syariat kurban yang perlu kita pahami, yang perlu kita renungi, dan kita ambil pelajarannya. Di antara beberapa agenda besar Allah terkait dengan ibadah kurban itu apa? Yang pertama, kita tahu bahwasanya syariat kurban itu adalah syariat yang dibawa oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Dalam kajian usul fiqih, ini berarti sebutannya adalah syar'u man qablana, syariat sebelum kita. Sebelum kita itu artinya apa? Sebelum Nabi Muhammad SAW. Jadi Nabi Ibrahim diperintahkan oleh Allah untuk menyembelih sang anak tercinta. Kemudian perintah itu berulang dalam mimpi sebanyak 3 kali. Dan akhirnya dikomunikasikan dengan sang istri tercinta. Kemudian sang istri menyetujui kalau itu adalah perintah Allah. Dan yang lebih spektakulernya lagi adalah sang anak Nabi Ismail sendiri yang akan disembelih. Kemudian beliau mengatakan, wahai ayahku, kalau ini adalah perintah Allah, silahkan wahai ayahku, karena perintah Allah lebih penting dari apa yang ada di dunia ini. Hadirin sahabat YouTube yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau demikian berarti sungguh luar biasa pengorbanan mereka bertiga. Nah, ketika Nabi Ismail akan disembelih oleh sang ayah Nabi Ibrahim, kemudian Allah menggantikan Nabi Ismail dengan seekor kibas. Ada apa ini? Allah menyuruh Nabi Ibrahim menyembelih sang anak, yakni Nabi Ismail. Kemudian Allah ganti Nabi Ismail dengan seekor kibas. Mungkin kita bertanya-tanya, kenapa kok tidak langsung saja Allah menyuruh Nabi Ibrahim itu, wahai Nabi Ibrahim, sembelih saja itu seekor kibas. Tapi yang disuruh oleh Allah adalah menyembelih Nabi Ismail anaknya sendiri. Ini merupakan pelajaran berharga bagi kita. Ingat, sesungguhnya Allah sedang mengagendakan misi besar dalam kaitan dengan perintah itu. Kenapa Allah menggantikan Nabi Ismail dengan seekor kibas? Karena Allah sebenarnya ingin memberikan pelajaran kepada seluruh dunia bahwasanya tradisi manusia sebelum Nabi Ibrahim, yakni mengorbankan manusia, hendaklah diganti dengan tradisi mengorbankan binatang atau hewan. Nah, ini yang mungkin sulit terbaca oleh kita. Tapi yang jelas, memang sejarah membuktikan bahwa misalnya di Mesir itu kita lihat ada setiap tahun kontes kecantikan. Siapa yang menang maka akan menjadi tumbal sesembahan di Sungai Nil. Kemudian di mana lagi? Di Aztek, tokoh-tokoh agama itu menjadi korban setiap tahun untuk sesembahan. Di mana lagi? Di Aztek. Maaf, di Mesopotamia yang terjadi apa? Anak-anak bayi yang kemudian jadi korban sesembahan dalam setiap tahunnya. Ini menandakan apa? Bahwa tradisi membunuh manusia itu sudah melembaga dalam kehidupan masyarakat sebelum Nabi Ibrahim. Akhirnya Allah mendesain cara untuk mengubah tradisi itu. Di awal Allah ikuti tradisi manusia yang sebelumnya mengorbankan manusia. Kemudian Allah gantikan dengan seekor kibas. Itu artinya apa? Allah ingin bilang kepada kita semuanya, jangan lagi korbankan manusia, tapi silahkan korbankan binatang atau hewan yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin sahabat YouTube yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini menjadi pelajaran penting bagi kita. Kita jangan lagi mengorbankan manusia. Mungkin
bahasa mengorbankan ini membunuh manusia. Mungkin kita tidak membunuh manusia secara langsung, tapi ada aktivitas yang membunuh manusia secara tidak langsung. Apa itu? Fitnah. Al-fitnatu asyaddu minal qatl. Fitnah itu lebih kejam dari yang namanya pembunuhan. Na'udzubillah. Kemudian yang kedua, kita disyariatkan dalam kaitannya dengan berkurban untuk menyaksikan penyembelihan hewan kurban. Kenapa kita disuruh menyaksikan penyembelihan hewan kurban? Nah, ini merupakan bahagian dari syariat yang ingin kita petik hikmah pelajarannya. Ternyata Allah juga tidak sembarangan mensyariatkan kita untuk menyaksikan. Paling tidak kita akan mengambil pelajaran apa? Ketika Allah menyuruh kita menyaksikan penyembelihan hewan kurban, disitulah Allah ingin mengajari kita. Lihat hambaku, yang kau lihat itu adalah syariat menyembelih binatang. Sebenarnya yang kuinginkan darimu adalah bukan hanya sekedar menyembelih binatang, tapi kau sanggup untuk menyembelih sifat kebinatangan yang ada di dalam dirimu. Itulah yang diinginkan oleh Allah. Jadi sebenarnya syariat kurban itu bukan hanya sekedar kita menyembelih binatang kurban, tidak. Tapi syariat kurban itu diharapkan bisa membentuk kepribadian yang berkurban, tidak hanya menyembelih binatang, tapi menyembelih sifat kebinatangan yang ada di dalam dirinya. Maka hadirin, kalau ada orang yang berkurban tapi masih sombong, ada orang yang berkurban merasa sok dermawan, ada orang yang berkurban tapi masih iri, dengki, rakus, tamak, kemudian ada orang yang berkurban masih ujub, ada orang yang berkurban masih dendam, ada orang yang berkurban masih tak tahu aturan, berarti dia belum menyembelih sifat kebinatangan yang ada di dalam dirinya. Yang ketiga, ketika kita menyaksikan penyembelihan hewan kurban, kita lihat apa? Hewan disembelih mati. Dan yang paling jadi pelajaran bagi kita, darah hewan itu mengalir ke bumi. Subhanallah, begitu hebatnya hewan kurban itu. Demi menjalankan perintah Allah, maka darahnya mengalir ke bumi. Bagaimana dengan kita? Kita hanya mengeluarkan uang senilai lebih kurang 2 juta, kemudian kita merasa hebat? Belum. Hewan kurban itu tidak mengeluarkan apa yang dimilikinya, tapi mengorbankan nyawanya, mengorbankan semua yang berkaitan dengan hidupnya. Dan kita dari situ bisa mengambil pelajaran dari melaksanakan syariat kurban. Jangan merasa sudah hebat kalau kita berkurban mengeluarkan uang misalnya 2 juta. Jangan merasa hebat, belum ada apanya bila dibandingkan dengan hewan kurban itu sendiri. Maka kita yang berkurban hendaknya setelah berkurban meningkatkan pengorbanan kita di jalan Allah, meningkatkan spirit, semangat berkorbannya untuk menegakkan syiar agama Allah. Jadi kalau ada orang yang setelah kurban selesai begitu saja, berarti dia tidak bisa memaknai syariat kurban itu dengan baik. Kemudian yang keempat, yang terakhir, hadirin sahabat itu, yang terakhir apa? Kita lihat siapakah yang menjalankan syariat kurban itu? Nabi Ibrahim, sosok ayah yang baik. Siti Hajar, sosok seorang ibu yang baik. Kemudian Nabi Ismail, sosok anak yang baik. Sangat sulit bagi kita dalam kehidupan berumah tangga menciptakan sosok keluarga yang seperti ini. Lengkap, ayah baik, ibu baik, anak baik. Terkadang kita lihat sosok keluarga yang lainnya. Misalnya apa? Misalnya ada yang ayahnya baik, ibunya tidak baik, kemudian anaknya tidak baik. Siapa itu? Nabi Nuh alaihi salam. Ada lagi yang istrinya baik, suaminya tidak baik, anaknya tidak baik. Siapa itu? Keluarganya Fir'aun. Ada lagi yang suaminya tidak baik, kemudian istrinya tidak baik, anaknya juga tidak baik. Itulah keluarganya Abu Lahab dan Abu Jahal. Nah, kita dalam kaitan dengan berkurban mengupgrade ingatan kita. Oh iya ya, ini kurban ini adalah syariat yang dibawa oleh Nabi Ibrahim dan diteruskan oleh Nabi Muhammad SAW. Lantas kita bisa mengambil pelajaran bahwa kita mengingat kurban ini adalah syariat dari Nabi Ibrahim dengan kualitas diri sebagai seorang ayah yang sangat luar biasa. Siti Hajar, kualitas diri sebagai seorang ibu yang sangat luar biasa. Dan Nabi Ismail, kualitas diri sebagai seorang anak yang sangat luar biasa.
Kita berharap ambil pelajaran ini dengan kurban, upgrade semangat kita untuk membentuk keluarga seperti Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, dan Siti Hajar. Mudah-mudahan kita bisa mengambil pelajaran dan insya Allah kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala.